Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang raja yang tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, terkhusus umat Buddha, mengenal seorang raja yang sangat adil, yang sangat bijaksana, yang memerintah rakyatnya dengan sangat baik, dan raja ini tidak hanya sukses dalam membawa masyarakatnya, rakyatnya, menjadi sejahtera, tetapi bahkan dia pun sukses dalam kehidupan spiritual. Karena dengan kesibukan yang ia miliki, tetapi raja ini bisa mencapai kesucian Sotapanna, menghancurkan 3 belenggu yang kemudian membawa kondisi yang aman bagi raja ini untuk tidak akan pernah dilahirkan di alam menderita. Nah, raja ini tidak lain adalah Raja Bimbisara yang memerintah sebuah negara yang begitu besar yang dikenal sebagai negara Magadha. Dan ketika berbicara tentang Raja Bimbisara ini, biasanya kita semua akan teringat terutama kepada salah satu anak raja ini yang boleh dikatakan sebagai anak yang durhaka karena anaknya ini membunuh sang raja. Anak ini tidak lain adalah Raja Ajatasattu atau Pangeran Ajatasattu yang karena dipengaruhi oleh salah seorang biku yang tidak baik, salah seorang biku yang juga haus kekuasaan bernama Dewadatta, kemudian sampai Raja Ajatasattu ini tega membunuh ayahnya Raja Bimbisara. Tetapi Bapak Ibu Saudara saudari sekalian, barangkali banyak di antara kita, walaupun umat Buddha, tidak sadar bahwa Raja Bimbisara ini tidak hanya memiliki satu anak, yaitu Ajatasattu, yang kemudian membunuh ia sendiri sebagai ayahandanya. Tetapi Raja Bimbisara juga mempunyai putra yang lain, yang mana putra yang lain ini tidak hanya baik, tetapi kemudian ia menjadi seorang biku dan mencapai kesucian arahanta. Nah, putranya ini yang ketika sang raja meninggal dunia, ia menjadi seorang biku, tidak lain adalah Abhaya Raja Kumara atau Pangeran Abhaya Raja. Nah, Pangeran Abhaya Raja ini memang terlihat sekali sejak ia masih muda, ia sudah terbiasa bertemu dengan para pertapa termasuk Sang Buddha. Namun, sebelum memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha, ia pun juga seperti tampaknya sudah belajar berbagai macam doktrin, ajaran dari para guru agama lain. Yang salah satunya adalah yaitu pemuka agama dari Jaina, Niganta Nyatabuta, yang memang sangat terkenal, memiliki banyak pengikut, bahkan pada zaman Sang Buddha. Dan salah satu khotbah yang berkenaan dengan Abhaya Raja Kumara ini adalah Abhaya Raja Kumara Sutta. Khotbah ini menceritakan bagaimana Abhaya Raja ini diminta oleh Niganta Nyatabuta untuk mendebat Sang Buddha, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada Sang Buddha. Pertanyaannya adalah apakah Sang Buddha pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak enak didengar terhadap orang lain. Nah, Niganta ini memberikan petunjuk atau memberikan cara bagaimana mengalahkan Sang Buddha dalam perdebatan. Kalau Sang Buddha kemudian mengatakan, oh saya tidak mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap yang lain, kemudian bisa didebat. Tetapi kenapa pernah suatu kali Sang Buddha mengatakan bahwa perbuatan Dewadatta ini bisa membawa kepada kelahiran dalam neraka? Bukankah itu adalah kata-kata yang kasar? Dan kalau kemudian Sang Buddha mengatakan, oh saya juga bisa mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, nanti bisa didebat. Kalau demikian halnya, apa bedanya Sang Buddha dengan manusia biasa yang masih bisa berkata yang kasar? Nah, itu adalah petunjuk yang diberikan di Niganta Nyatabuta kepada Pangeran Abhaya Raja. Tapi ketika bertemu dengan Sang Buddha dan bertanya demikian, Sang Buddha menjawab dengan
bijaksananya bahwasanya kata-kata kasar, kata-kata yang tidak enak didengar, terkadang diucapkan, tetapi punya tujuan agar orang tersebut menjadi disiplin, orang tersebut menjadi baik. Itu diibaratkan seperti kalau ada seorang anak kecil yang tiba-tiba memakan kerikil atau katakan ranting yang akan masuk ke tenggorokan. Orang tua yang melihat demikian pasti akan memaksa kerikil tersebut atau ranting tersebut untuk keluar dari mulutnya. Walaupun seandainya mulut sang bayi tersebut akan berdarah-darah, tetapi demi keselamatan sang bayi, yaitu harus dilakukan. Nah, kata-kata yang tidak enak didengar juga bisa diucapkan, tetapi tujuannya adalah supaya orang yang mendengar menjadi disiplin. Nah, mendengar demikian, Abhay Raja Kumara atau Pangeran Abhay Raja menjadi terkagum, ternyata petunjuk yang diperoleh dari Niganta tidak mempan untuk Sang Buddha. Dan juga pernah juga ada sebuah percakapan Abhay Raja Kumara pernah mendatangi Sang Buddha ketika beliau Sang Buddha berada di puncak Gija atau puncak Burung Nasar, tempat yang tidak jauh dari kerajaan Magadha, terutama tempat di mana sang raja tinggal atau Raja Gaha. Nah, ketika bertemu dengan Sang Buddha di puncak Burung Nasar, pangeran ini juga bertanya, pertanyaan yang berkenaan dengan salah satu pemuka agama pada waktu itu yang juga terkenal, yang dikenal sebagai Purana Kassapa. Nah, ia menyampaikan bahwa Purana Kassapa ini punya pandangan bahwa tidak ada sebab dan kondisi bagi munculnya sebuah pengetahuan tinggi. Nah, tetapi saya mengatakan, oh tidak demikian. Pengetahuan tinggi itu harus muncul karena ada sebab, ada kondisi. Dan pengetahuan tinggi juga akan lenyap atau tidak akan muncul ketika ada sebab dan kondisi tertentu. Nah, ketika seseorang batinnya dikuasai oleh nafsu ragawi, oleh kebencian, oleh kemalasan, kekhawatiran, pikiran yang tidak settle down, pikiran yang gelisah ataupun karena keraguan-raguan, maka pengetahuannya tinggi tidak akan muncul. Tapi sebaliknya ketika seseorang batinnya tidak dikuasai oleh 5 hal ini, tetapi kemudian berkembang di dalam 7 faktor pencerahan yang tidak lain adalah perhatian, kemudian penyelidikan terhadap dhamma, semangat, ketenangan, kegiuran, konsentrasi, dan juga keseimbangan batin sebagai faktor pencerahan, maka pengetahuan tinggi itu akan muncul. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa memang Abhay Raja Kumara ini memang sudah terbiasa berasosiasi dengan para guru agama, mencari tahu sebuah kebenaran, dan akhirnya bertemu dengan Sang Buddha untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dia ingin mendapatkan jawaban yang terbaik. Nah, diceritakan oleh Abhay Raja Kumara ini pada akhirnya juga tertarik dengan ajaran Sang Buddha, dan suatu kali ketika mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, ia mencapai kesucian Sotapanna. Nah, diceritakan bahwasanya ketika dia masih sebagai seorang pangeran, diminta oleh ayahnya, Raja Bimbisara, untuk meredam sebuah pemberontakan. Ketika ia berhasil meredam pemberontakan, oleh sang raja, ia mendapatkan hadiah untuk berpesta pora. Dan ada satu wanita yang menemani dia. Tetapi wanita ini meninggal. Dia sangat bersedih, akhirnya bertemu dengan Sang Buddha. Ingin mendapatkan nasihat jangan dari Sang Buddha supaya kesedihannya itu bisa lenyap. Ia tahu bahwa hanya satu orang yang bisa meredam kesedihan yang dia derita, yang tidak lain adalah Sang Buddha bisa meredamnya. Maka dia mendatangi Sang Buddha, dan Sang Buddha memberikan sebuah nasihat, wejangan yang sekarang terdapat di dalam Dhammapada, terutama syair 171. Nah, di sini Sang Buddha memberikan syair, lalu mengatakan kepada Abhay Raja Kumara, Eta pasati manglokang, citang raja ratu pamang. Yatha bala wisidanti nati sanggo wijanantanti. Yang kalau diartikan, datanglah dan lihat dunia ini yang dihiasi seperti kereta kerajaan, di mana seorang yang bodoh akan tenggelam
tetapi bagi ia yang bijaksana tidak akan ada ikatan. Nah, syair ini diberikan Sang Buddha kepada Abhaya Raja Kumara, yang mana diartikan bahwasanya ketika Sang Buddha mengatakan, lihatlah dunia ini, yang mana kata dunia ini mengacu pada tubuh ini, tubuh yang dihiasi seperti kereta kerajaan, di mana seorang yang bodoh tenggelam, tetapi seorang yang bijaksana tidak akan ada ikatan. Nah, pada waktu itu memang Abe Raja Kumara ini kan sedang bersedih karena perempuan yang menemani dia selama dia berpesta pura meninggal dunia. Ia begitu melekat dengan kecantikan dari perempuan tersebut. Tapi Sang Buddha melihat bahwasanya itu hanya sekedar tubuh. Yang itu hanya kelihatan indah ketika itu dihiasi. Sementara ketika tidak dihiasi, sebenarnya ya tubuh ini hanya sekedar unggokan daging, tulang belulang yang sebenarnya itu tidak indah. Bahkan yang keluar dari tubuh ini sebenarnya juga tidak ada satupun yang boleh dikatakan indah. Semuanya adalah menjijikan. Maka lihat tubuh ini yang kelihatan indah hanya ketika itu diberi perhiasan. Ketika tidak diberi perhiasan, sebenarnya semuanya itu kotor. Maka ketika orang bijaksana melihat tubuh yang demikian, ia tidak akan melekat. Nah, mendengar sabda dari Sang Buddha, panggilan Abhaya Raja ini dikatakan mencapai kesucian Sotapanna. Nah, yang menarik lagi adalah ketika sebuah peristiwa yang begitu membuat banyak orang itu shock, terkejut, adalah Raja Bimbisara, yang pada waktu itu dibunuh oleh anaknya sendiri atau saudara dari Abhaya Raja Kumara, yaitu Pangeran Ajatasattu. Ketika Pangeran Ajatasattu ini membunuh sang raja, ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi Abhaya Raja Kumara, yang kemudian dia memutuskan untuk menjadi seorang biku. Karena ia memang seorang yang cerdas, apalagi juga telah mencapai kesucian Sotapanna, maka dia dengan segera mencapai kesucian Arahanta. Ketika menjadi biku, mempraktekkan praktik ajaran Buddha dengan intensif, dengan kecerdasan beliau, kematangan batin beliau, pada akhirnya beliau mencapai kesucian Arahanta. Dan dalam syairnya Teragata, yaitu Abhaya Teragata, nah di sana beliau mengucapkan sebuah syair yang mana ketika telah bertemu dengan Sang Buddha dan mendapatkan kata-kata indah dari Sang Buddha, nah beliau bisa menembus kebenaran yang begitu halus seperti anak panah yang membelah pucuk sehelai rambut. Nah, di sini yang dimaksud dengan subtle truth atau kebenaran yang sangat halus tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Ya, setelah mendengarkan kata-kata indah dari Sang Buddha yang berkenaan dengan ajaran tertinggi beliau, 4 kebenaran mulia, Bante Abhaya Raja ini kemudian menembusnya dan mencapai kesucian Arahanta. Sementara dalam kitab Apadana, beliau juga menceritakan peristiwa dalam kehidupan yang lampau, yang mana beliau pernah memberikan persembahan bunga kepada seorang Buddha, dan akibat atau hasil buah dari memberikan persembahan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha, ia dalam jangka waktu yang begitu lama tidak pernah terlahir di alam yang rendah, selalu terlahir di alam surga. Hingga kemudian pada zaman Buddha Gautama, ia terlahir sebagai anak Raja Bimbisara, dan ibundanya dinamakan sebagai Padumawati. Nah, ibundanya ini dikatakan sebagai seorang wanita yang sangat cantik, dan lahirlah Abhaya Raja Kumara. Dan yang juga menarik ketika Bapak Ibu mendengar cerita tentang seorang tabib yang sangat hebat pada zaman Sang Buddha, yaitu Jiwaka Kumarabaca. Nah, Jiwaka Kumarabaca ini ternyata juga adalah seorang anak yang ketika dibuang oleh ibundanya, yaitu seorang perempuan pelacur bernama Salawati, itu ditemukan oleh Abhaya Raja Kumara. Nah, Jiwaka ini dibuang di tumpukan kotoran sapi, ya, kemudian ditemukan oleh Abhaya Raja Kumara, yang kemudian oleh Pangeran Abhaya Raja ini Jiwaka dikatakan rawat dengan baik dan bahkan disekolahkan di Takasila
dan akhirnya menjadi tabib yang sangat handal pada waktu itu. Nah, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata salah satu putra dari Raja Bibisara adalah seorang biku, menjadi seorang biku dan kemudian mencapai kesucian arahanta. Dan Abhay Raja Kumara ini sebagai seorang pangeran sebelum menjadi seorang biku juga seorang yang memang sudah engage dalam dunia spiritual, sering bertemu dengan para pemuka agama, kemudian melakukan banyak conversation, percakapan dengan mereka termasuk para Sang Buddha, dan setelah mendapatkan yaitu kebenaran dalam ajaran Buddha, pada akhirnya ia melepaskan kehidupan sebagai berumah tangga, menjadi seorang biku dan mencapai kesucian arahanta. Nah, dari sini juga menjadi sebuah pelajaran bahwasanya ternyata ia yang menjadi seorang biku tidak hanya seseorang yang biasa, bahkan seorang anak raja sekalipun bisa menjadi seorang biku dan mudah sekali melepaskan segala kesenangan indrawinya, segala kehidupannya luxurious, dan akhirnya mencapai kesucian yang tertinggi sebagai seorang biku, yaitu mencapai kesucian arahanta. Semoga dengan cerita ini kita mendapatkan inspirasi yang baik dan semakin memiliki keyakinan yang besar terhadap ajaran Buddha. Sabi sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.